Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Lestari Maya Safitri SPD, guru SMP Negeri 1 Lemuyi. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Kusnadi dan juga Ibu Yati Syahanda, SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan yang selanjutnya adalah pola pikir. Menurutnya keyakinan kelas melalui kegiatan dan melakukan kelas dan sistem. Yang lainnya boleh. Menerapkan selanjutnya, masih tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi pemahaman materi budaya positif kelas. Ketiga, restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan, diantaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan benar. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikutnya adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman guru hebat, mohon dengan sangat mengganggu waktu dan kesempatannya Bapak dan Ibu. Di sini saya Lestari Maya Safitri SPD, salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan pada saat pembelajaran di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini tugasnya ini adalah bagian dari tugas saya untuk membuat aksi nyata, yaitu diseminasi penyampaian materi yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4. Modul 1.4 di sini tentang budaya positif, yang mana budaya positif di sini di dalamnya ada 6 materi yang didapat, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana di dalamnya itu ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yang di dalamnya ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Di dalam materi ini yang didapat itu di dalam disiplin positif itu ada sebuah teori ya, yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Yang di dalamnya ada 4 di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di mana di dalam teori ini, di dalamnya makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang. Lalu yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di dalam realitas atau kebutuhan yang berbeda ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Di mana di sini di dalam makna disiplin dan 5 kebutuhan dasar ini ada mengacu ke sini ya, yaitu teori motivasi dan 5 posisi kontrol. Teori motivasi ini terdiri dari atau tujuannya yaitu untuk menghindari hubungan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan yang berikutnya di sini untuk menghargai diri sendiri itu adalah bagian dari turunannya adalah nilai-nilai kebajikan universal, dan turunan dari nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah keyakinan kelas. Di mana di sini keyakinan kelas ini kita bisa membuatnya di dalam kelas kita. Lalu yang berikutnya 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama, penghukum. Ya, kita itu bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, juga manajer. Di dalam ini turunannya yaitu nanti akan ke dalam segitiga restitusi, di mana di dalamnya yaitu yang pertama, di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini muncul atau bukan muncul ya? Di sini apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu yang berikutnya di sini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di mana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin. Lalu yang berikutnya, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki yang mulia. Kita kenal dengan profil Pancasila. Ini yang kita akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang kita harapkan yaitu dengan mendapatkan produk anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima itu bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Itu materi dalam disiplin positif untuk yang pertama. Yang kedua, jika saya menyampaikan teori materi yang kedua di sini, yaitu teori motivasi.
hukuman dan penghargaan atau restitusi. Di mana di dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 halaman 469. Yang berikutnya di sini adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin menjadi. Di sini tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bisa kita pergunakan ketika kita mendapatkan murid yang muncul permasalahan. Jadi kita bisa menggunakan restitusi ini. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, memiliki profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima itu bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itu materi dalam disiplin positif untuk yang pertama. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan teori materi yang kedua di sini, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Di mana di dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini muncul sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang berikutnya di sini ada kutipan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita juga bisa memerintah diri kita sendiri, itu artinya merdeka. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Yang berikutnya di sini adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin menjadi. Ini tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bisa kita pergunakan ketika kita mendapatkan murid yang muncul permasalahan. Jadi kita bisa menggunakan restitusi ini. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini bisa kita gunakan sekali lagi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Lalu materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini bisa kita munculkan di kelas yang kita wali kelasi. Di sini ada dua pertanyaan di sini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini seperti halnya contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat pandemi atau COVID ya. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Lalu di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan peraturan. Ya, peraturan ini biasanya tidak muncul dari hati, akan tetapi lebih tepatnya lagi kita melakukannya secara terpaksa. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu munculnya dari hati atau dari dalam, ya, sehingga kita akan melakukannya dengan lebih ya bisa dibilang ikhlas gitu. Kalau peraturan munculnya jatuhnya tidak ikhlas. Lalu berikutnya di sini budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada 3 ya. Lingkungannya positif, ada keyakinan kelas, dan tentunya di sini ada peraturan kelas. Lalu yang berikutnya di sini yang seperti apa atau yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini sebuah kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, di sini kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, mohon maaf di sini kalau kita lihat di antara ini di TK Dharma Wanita Persatuan, di sini kesepakatan kelas, di sini juga kesepakatan kelas. Kalau timbul di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Ibu atau menurut Ibu semuanya, kira-kira di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Guru beserta didik yang akan menjadi sebuah karakter positif bagi peserta didik. Seperti itu ya? Baik. Yang berikutnya di sini kita lewat di sini. Nah ini peraturan dan ini keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya artinya tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Artinya di sini ada 15 menit. Artinya kita punya komitmen setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai kita sudah hadir. Lalu berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya artinya keselamatan. Lalu di sini artinya juga menghormati orang lain. Yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturannya, semuanya dilarang. Keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Lalu berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Itu tepatnya budaya agamanya. Yang berikutnya, menggunakan masker atau gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Bukan hanya sehat, tapi kita juga selamat dari COVID. Lalu berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya keselamatan atau keselamatan. Kalau kita melihat dari peraturan dan keyakinan kelas, di dalam keyakinan kelas itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Sedangkan kalau peraturan, larangan. Artinya kita bisa membiasakan nanti untuk kedepannya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dengan di dalamnya itu bukan larangan tapi jatuhnya ke dalam hati. Jadi ke hati anak-anak. Oh iya,
kita harus mengembalikan buku ke tempatnya. Artinya menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oh iya, kita dilarang mengganggu orang lain, artinya kita harus menghormati orang lain. Ini adalah keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa menerapkan di kelas kita. Lalu berikutnya, di sini ada hukuman dan konsekuensi, ya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Ya. Lalu di sini berbeda dengan begini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Lalu di sini juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Jelas itu hukuman, ya. Lalu di sini ada pembedanya lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ini lalu lari di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi masuknya karena di sini terlambat 10 menit untuk pelajaran tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bedanya di sini menyakitkan bagi yang merasa terhukum. Bagi yang merasa tidak terhukum sih tidak akan tersakiti. Lalu anak membenci kedisiplinan kalau dari hukuman. Di sini dalam konsekuensi anak akan menghargai hukuman. Lalu berikutnya kalau hukuman itu paksaan, ya, paksaan. Jadi mau tidak mau anak itu harus melakukannya karena sebagai hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Lalu berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman banyak, ya, menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Beda. Kalau di sini munculnya perasaan marah, perasaan rasa bersalah, dipermalukan. Kalau di sini saya sudah tidak punya hak lagi. Jadi dia akan merasa ya ini sendiri, kalau bahasa ini yang minder seperti itu. Yang berikutnya di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Kalau identitas gagal di sini dalam hukuman, sedangkan identitas sukses itu disiplin yang maksudnya konsekuensi dan restitusi. Artinya kita bisa melakukan untuk kedepannya di situ adalah kita mengurangi hukuman tapi lebih ke dalam konsekuensi atau restitusi seperti itu. Baik, yang berikutnya lagi materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Kita tidak bisa memungkiri semua ini adalah kebutuhan dasar. Bukan 4 tapi 5. Yang berikutnya adalah bertahan hidup. Lalu yang berikutnya materi yang didapat yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama di sini motivasi, ya. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini identitas gagal, kontrol dari luar. Di sini penghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu teman, ya. Yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima itu, yang keempat itu manajer. 5 posisi kontrol, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 penghukum, kita bisa menjadi penghukum. Kita juga bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah.
kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer di sini. Untuk contoh kita sebagai penghubung, contohnya di sini guru berbuat, di sini menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kita sebagai penghubung. Lalu membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa. Seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa dengan apa yang sudah kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, yang dimana di dalamnya itu perlakuan kita sebagai teman kepada murid kita. Yang berikutnya sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Kita kalau ibu perhatikan kamu itu sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum ketika kita mendapati siswa kita atau peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tanpa kita sadari kita melakukan ini. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang lainnya ini bisa Bapak Ibu lihat ya, ini penghubung seperti ini di sini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sudah jelas ya, dari bahasanya juga udah menghukum. Lalu di sini kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, kita juga pernah seperti ini, artinya membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Lalu ayo lakukan dari ibu, masa kamu tidak mau? Ibu ingat, tidak ibu pernah bantu ya. Ini juga sama, ini sebagai anak. Apa peraturannya? Itu anak diajak untuk flashback atau untuk mengingat kembali hal-hal yang dia ketahui. Ini artinya pemantau. Di sini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini sebagai manajer, kita pengelola dari apa yang akan dilakukan oleh anak didik kita. Baik Bapak Ibu, di sini untuk yang terakhir ini materi yang didapat itu tentang segitiga restitusi. Ini juga sama, kita bisa terapkan di kelas kita ketika kita mendapati siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Di sini segitiga restitusi itu kita ada 3 langkah. Yang pertama yaitu adalah validasi kebutuhan, ya. Lalu menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dulu ketika kita menemukan anak kita yang bersalah. Karena apa? Karena di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, ya. Lalu dengan memvalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah bagian dari validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah akhir ketika kita mendapati siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Di sini contohnya begini. Ketika menstabilkan identitas, yang pertama yaitu ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita mendapati siswa kita melakukan kesalahan. Kita bisa lalui dengan menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lalu yang berikutnya, validasi kebutuhan. Di sini untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun,
atau seseorang. Guru berkata, contohnya di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Lalu berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berukur? Ini ketika kita mendapati siswa kita yang mengukur. Lalu apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini untuk validasi kedua. Dan yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Ini anak melakukan kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di sini ketika guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa kita munculkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, ini bisa kita munculkan di sini. Rizky, cuma kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka ya? Ya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena ini kemarin sama anak saya dulu. Wah, pasti sangat menyenangkan dong. Tidak Bu, karena saya tidak ikut ekstra pramuka untuk ini. Ya, Ibu Lestari juga pasti sangat senang jika ikut piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Bu, Kenapa? karena tidak tertib dengan aturan sekolah. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang dulu kamu terapkan? Tertib dengan aturan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Mungkin saya bisa izin hubungan pramuka dulu. Mungkin ada yang lain? Saya akan ikut ekstra pramuka dulu, lalu saya akan ikut ajakan ayah saya dulu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah, ya? Ya Bu, insya Allah kedepannya saya bisa belajar. Baik, terima kasih Iki, kamu sudah memahami keyakinan sekolah kita, ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Terima kasih. Silakan kamu boleh kembali. Kali siswa, siswa tahu mengapa dipanggil Ibu Lestari ke sini? Ya, benar. Tapi kamu kemarin sekolah kan? Siswa, semua orang memang melakukan kesalahan, termasuk Ibu Lestari. Namun, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Ya, kira-kira kenapa kamu tidak menggunakan tugas? Kamu masih ingat keyakinan kita? Masih ingat? Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu, ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah itu? Saya meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan ikut soal masalah. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari tadi dan akan berinformasi besok. Nah, Ibu Lestari apresiasi untuk tanggung jawabmu, ya. Dengan kamu dari sekarang, kamu boleh istirahat. Terima kasih ya. Mendengarkan paparan dari Bu Lestari, saya menangkap saya akan menjadi among seperti apa. Kayaknya kita bisa menjadi among yang 5 itu, tapi sesuai dengan kondisi situasinya gitu. Ketika kita sedang menghadapi anak yang sedang melakukan sesuatu yang salah, ya kenapa kita tidak menjadi polisi, ya? Metode manajernya, nah ngaturnya harus lebih baik lagi. Tapi ada kalanya kita harus jadi teman.
Jadi 5-5 itu bagus semua, tapi harus ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu. Jadi kalau menjadi teman aja, nanti kita tidak, anak-anak zaman sekarang kan ya gitu, tidak dihargai kita. Jadi ada kalanya yang 5 itu bagus semua, tapi tempatnya di tempat yang sesuai. Itu saja, terima kasih. Ilmu yang bagus. Semua dijawab. Diwakili saja. Baru apa yang mewakili saya? Kita dengan penjelasan tadi, kayaknya kita harus lebih bijaksana ya Bu kepada anak itu. Nomor 2, perasaan apa yang muncul? Oh iya. Oh senang ilmu perasaan yang baru. Untuk lebih baik lagi kita mengasuh anak orang. Peran kamu seperti apa yang saya telah lakukan tadi ya? Udah siap. Terima kasih. Baik, ibu-ibu semuanya, kakak bapaknya sedang ya gitu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan terima kasih untuk tanggapannya, menjawab refleksi dari apa yang sudah Lestari paparkan di sini, materi budaya positif pada modul 1.4. Dan terima kasih yang teramat untuk kerjasamanya, untuk kolaborasinya yang sudah dilakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Lestari lakukan hari ini dapat bermanfaat, bukan hanya untuk nanti besok, tapi nanti untuk kedepannya di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semuanya lakukan, Allah berikan balasannya, bukan sama Lestari tapi sama Allah SWT. Sekali lagi terima kasih. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hasil aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam bahagia dan sejahtera selalu. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.